Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kolan Karima dari kelas C4 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10.12.0025 dari STIS TMB Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang loyalitas konsumen di Bank Mandiri, serta saya juga akan menjelaskan profil Bank Mandiri. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke videonya. Apa itu loyalitas konsumen? Definisi secara umum, loyalitas konsumen yaitu wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan kontinu atau terus-menerus. Karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang digunakan, akan cenderung timbul rasa untuk merekomendasikan produk atau jasa tersebut ke orang lain, agar mereka dapat merasakan kepuasan seperti apa yang dirasakan saat menggunakan produk atau jasa yang digunakan. Sedangkan definisi menurut para ahli, pelanggan yang loyal adalah melakukan pembelian secara teratur, membeli antar lini produk atau jasa yang sama, mereferensikan kepada orang lain, dan menunjukkan kekebalan terhadap langkah terhadap tarikan pesaing. Jadi, loyalitas bukan tentang persentase dari pelanggan yang sebelumnya membeli, tetapi tentang pembelian ulang. Loyalitas adalah tentang persentase dari orang yang pernah membeli dalam kerangka waktu tertentu dan melakukan pembelian ulang sejak pembelian yang pertama. Ada 8 tahapan loyalitas pelanggan menurut Griffin 2005, yaitu 1. Suspek, orang yang mungkin akan membeli produk atau jasa. 2. Prospek, orang yang membutuhkan produk atau jasa Anda dan memiliki kemampuan untuk membeli. 3. Prospek yang diskualifikasi, prospek yang telah cukup Anda pelajari untuk mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan membeli produk kita. Yang keempat, pelanggan pertama kali. Orang yang telah membeli dari Anda satu kali, orang itu bisa jadi pelanggan Anda dan sekaligus juga pelanggan pesaing Anda. Yang kelima, pelanggan berulang. Orang-orang yang telah membeli dari Anda 2 kali atau lebih. Yang keenam, klien. Orang ini membeli secara teratur. Anda memiliki hubungan yang kuat dan berlanjut yang menjadikan kebal terhadap tarikan pesaing. 7. Penganjur atau advocate, seperti klien, pendukung membeli apapun yang Anda jual dan dapat ia gunakan, serta membelinya secara teratur. Tetapi penganjur, ia juga mendorong orang lain untuk membeli dari Anda. Ia membicarakan Anda, melakukan pemasaran bagi Anda, dan membawa pelanggan kepada Anda. Yang kedelapan atau yang terakhir, pelanggan atau klien yang hilang. Seseorang yang pernah menjadi pelanggan atau klien tetapi belum membeli kembali dari Anda sedikitnya dalam satu siklus pembeli yang normal. Nah, itu dia penjelasan loyalitas konsumen. Sekarang kita masuk ke profil Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hal ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian di Indonesia. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang profil Bank Mandiri dari saya. Kita lanjut ke apresiasi loyalitas nasabah Bank Mandiri. Optimalkan Fiesta Point di HUT 22. Langsung saja kita ke penjelasannya.
PT Bank Mandiri terus berupaya memenuhi kebutuhan dan ekspektasi nasabah melalui loyalty program sebagai salah satu inovasi untuk mengelola kepercayaan masyarakat. Vesta Point menjadi salah satu inovasi dalam loyalty program Bank Mandiri dengan memberikan poin kepada setiap nasabah yang bertransaksi secara aktif di layanan Mandiri Online atau Mandiri ATM, serta menggunakan Mandiri Debit dan atau Mandiri Kartu Kredit ketika belanja. Poin ini kemudian akan terus terakumulasi dan dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah langsung atau diskon di ribuan merchant partner Bank Mandiri yang ada di seluruh Indonesia. Heri Gurnadi, PT Direktur Utama Bank Mandiri, mengatakan bahwa Fiesta Point dimulai diselenggarakan sejak 2013 dan telah dimanfaatkan secara aktif oleh lebih dari 6 juta nasabah perseroan. Kami bersyukur karena program ini mendapat respon positif dari nasabah, sehingga jumlah nasabah yang aktif menukarkan Fiesta Point pun terus bertambah setiap tahunnya. Ini memacu kami untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi nasabah setia Bank Mandiri, katanya. Heri menuturkan pihaknya berharap Fiesta Point dapat terus menambah basis nasabah Bank Mandiri dari jumlah saat ini yang mencapai lebih dari 1,84 juta pemegang Mandiri Kartu Kredit dan 23 juta pemegang Mandiri Debit. Dari data tersebut, Heri melanjutkan, frekuensi transaksi nasabah dengan Mandiri Kartu Debit tercatat sebanyak 51,2 juta transaksi dengan volume lebih dari 20,4 triliun pada kuartal 2 per 2020. Sementara itu, frekuensi transaksi nasabah dengan Mandiri Kartu Kredit sebanyak 7,4 juta dengan sales volume lebih dari 5,3 triliun. Nah, itu dia penjelasan tentang apresiasi loyalitas nasabah Bank Mandiri. Selanjutnya, untuk yang terakhir, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya menggunakan rekening Bank Mandiri. Nah, kenapa sih saya menggunakan rekening Bank Mandiri? Saya jelaskan dulu, di sini saya mahasiswa penerima beasiswa KIP. Dan pihak kampus pun menuntut saya untuk menggunakan rekening Bank Mandiri agar berlancarnya pencairan dana. Kenapa harus Bank Mandiri? Karena pihak kampus pun bekerja sama dengan Bank Mandiri, jadi saya dituntut untuk menggunakan rekening Bank Mandiri. Dan sejak kapan saya menggunakan rekening Bank Mandiri? Saya menggunakan rekening Bank Mandiri sudah lumayan ya, cukup lama, sekitar 2 tahun menggunakan rekening Bank Mandiri dari tahun 2020 semenjak saya masuk kampus STIS TMB. Bagaimana sih rasanya menjadi nasabah Bank Mandiri? Yang pertama, menurut pengalaman saya, jaringan ATM dan cabangnya tersebar luas di Indonesia. Yang kedua, tabungannya aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Yang ketiga, praktis dan simpel. Nah, yang keempat, mudah diambil saat butuh mendesak. Seperti kita mau store tunai atau kita mau tarik tunai, tidak usah bingung, tidak usah sulit untuk mencari ATM karena ATM Mandiri itu tersebar luas di berbagai daerah. Lalu yang kelima, jangkauannya luas. Seperti yang sudah saya bahas tadi, ATM Bank Mandiri sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, jadi kita tidak susah untuk mencari ATM Bank Mandiri. Dan yang terakhir, tersedia layanan digital. Bank Mandiri menghadirkan layanan perbankan digital melalui beberapa cara seperti SMS banking, internet banking, dan juga mobile banking atau m-banking melalui aplikasi yang memudahkan penggunanya melakukan cek saldo Bank Mandiri menggunakan handphone atau gadget. Dan ada pun kekurangan Bank Mandiri, yaitu seperti tidak gratis. Yang dimaksud tidak gratis, setiap transfer ke berbeda bank selalu diikuti dengan biaya admin yang cukup besar. Lalu waktu awal kita daftar
jadi nasabah Bank Mandiri juga kita harus mengisi saldo minimal 100.000. Nah, ada juga terdapat limit transaksi. Saya jelaskan, meskipun nasabah diberikan kebebasan transaksi, namun Bank Mandiri juga melakukan limit transaksi. Contoh, ada minimal saldo yang tertahan di rekening, sehingga kita tidak bisa menarik dana seluruhnya atau maksimal nominal tarik tunai. Nah, itu dia sedikit cerita pengalaman saya terkait ATM Bank Mandiri. Kapan saya menjadi nasabah Bank Mandiri, lalu kenapa saya menggunakannya, lalu nyaman atau tidak saya menggunakannya, lalu ada kekurangan dan kelebihannya juga. Bagi kalian yang lagi nyari bank yang cocok, Bank Mandiri bisa menjadi pilihan yang tepat karena didukung oleh berbagai produk serta layanan perbankan yang lengkap. Selain itu juga, kalian dapat menikmati layanan perbankan digital yang dihadirkan sehingga transaksi dapat berjalan dengan lebih mudah, aman, dan nyaman. Nah, itu dia penjelasan video singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.